wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati calon guru penggerak, minta maaf kami sebutkan namanya, Ibu Rilma Aulia Sarjana Sains. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf yang ada pada sosialisasi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak. Adapun tema pada sosialisasi hari ini terkait tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sedikit kami sampaikan bahwa sosialisasi ini cukup penting untuk kita ikuti karena kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya budaya positif yang benar dan baik yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada calon guru penggerak untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Moderator, Bu Maya. Di sini ya posisi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Sidondo yang sudah sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan saya untuk mengikuti sosialisasi dengan judul penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebelum saya memaparkan sosialisasi saya, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi saya. Di sini saya berdiri bukan sebagai kepala sekolah, tetapi saya di sini berdiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Toli-Toli. Dan di sini saya ingin berbagi, bukan berarti saya di sini semuanya saya itu hebat sekali, bukan. Tetapi di sini saya mengajak Bapak untuk berbagi, untuk bekerja sama, kita sharing untuk memajukan sekolah kita. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya mulai saja sosialisasi saya pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke budaya positif, terlebih dahulu saya ingin memaparkan tentang tujuan pendidikan yang sudah disampaikan oleh pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Haji Dewantara. Di sini tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup. Nah, jadi di sini menurut beliau kita sebagai pendidik hanya bisa berperan sebagai penuntun. Menurut Bapak Ibu apa itu? Mengarahkan, kemudian membimbing, ya sama. Jadi di sini kita memang berperan hanya sebagai pengarah, membimbing murid kita menuju apa yang dia inginkan. Nah, di sini kita tidak bisa kita tidak bisa merubah kodratnya. Kodrat yang ada dalam diri anak-anak itu tetap dipertahankan
dengan seorang petani. Nah, petani ketika dia ingin menanam padi, ya, jadi dia hanya bisa memperbaiki tanahnya, ya, membasmi hamanya, kemudian memelihara tanaman padinya. Petani tidak akan bisa merubah padi itu menjadi jagung misalkan. Jadi kita tidak bisa merubah apa yang sudah menjadi kodratnya. Jadi kita hanya bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka, siswa kita ini untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Nah, begitulah tujuan dari pendidikan yang diinginkan oleh Bapak pahlawan kita Bantara. Selanjutnya, oke, sekarang kita masuk ke budaya positif. Nah, budaya positif pada hari ini yang akan saya paparkan ada 6 teori, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Nah, ini sudah sering mungkin saya sebut restitusi, posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, ini yang pertama. Jadi pada dasarnya kita seorang guru, kita seorang manusia hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu pada dasarnya. Jadi jangan pikir kita itu sebenarnya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Dr. William Blazer. Nah, di sini ada 4. Maaf, ini belum selesai. Ada 4. Nah, ada 4 apa teori? yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi di sini kita pasti pernah berpikir sebagai pendidik itu kita bisa mengontrol, kita bisa menyuruh mereka melakukan apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya mereka mau melakukan itu karena mereka memilih untuk kita kontrol. Mereka memilih untuk dikontrol. Tapi mereka kalau tidak mau ya tidak akan pernah kita bisa kontrol. Nah, sudah seringlah kita sudah dapat sehari-hari. Misalkan kan banyak sekali contoh. Kita menginginkan mereka misalkan mengerjakan PR tepat waktu, tapi kenyataannya pasti masih ada aja kan anak-anak yang tidak mengerjakan PR tepat waktu. Nah, itu berarti memang ada anak yang memberikan dirinya untuk dikontrol dan ada anak yang tidak mau dirinya dikontrol. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Nah, ini penguatan positif memang kadang bisa jadi mengontrol anak-anak, tapi itu sangat tidak efektif untuk jangka yang panjang. Gitu, pasti mereka suatu waktu atau beberapa jam mungkin menit lagi mereka akan berubah pikiran. Itulah anak-anak, Bapak Ibu guru. Jadi mereka memang masih memiliki kodratnya, masih memiliki keinginan sendiri gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini mungkin yang sering kita lakukan, membuat anak didik kita merasa bersalah. Misalkan, coba kamu kenapa nggak kerjaan PR? Ibu kecewa. Nah, itu kan kita membuat siswa merasa bersalah, gitu. Jadi itu sebenarnya tidak efektif juga. Kita mengkritik siswa juga tidak efektif. Jadi mereka tidak akan terkontrol ketika maksudnya mereka tidak akan tidak bisa kita kontrol dengan menggunakan kritik atau membuat mereka merasa bersalah, gitu. Dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering terjadi dan saya juga mungkin sering melakukan. Contohnya saja ya untuk anak saya secara pribadi, kalau mereka tidak mau melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita paksa. Kan biasa begitu ya. Biasanya ini saya dasarnya dia tidak mau sekolah. Itu kan kayak jangan kamu harus sekolah. Itu kan posisi memaksa. Sebenarnya itu tidak boleh juga.
Tidak boleh, karena itu akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Jadi akan terbentuk motivasi dari luar. Jadi dia nanti dipaksa baru mau melakukan sesuatu itu yang tidak bisa dan jangan sampai terjadi begitu ke anak-anak kita. Oke, di sini ada satu permainan. Mungkin ada 2 orang yang saya butuh di sini. Jadi permainan ini cobalah buka. Jadi kita anggap, jadi nanti ada 2 orang, satu yang menutup tangannya, satu yang mau mencoba membukanya. Jadi di tangan ini kalian anggap itu ada barang yang sangat berharga yang ingin kalian jaga, tidak mau kalian kasih ke orang lain. Nah, yang satu tugasnya itu untuk membujuk. Dengan ini memberi penguatan ilusi apapun dia mau kritik kah, dia mau paksa kah, dia mau bujukan halus kah supaya ini buka. Jadi itu saya ingin memberikan permainan sedikit. Saya mau melihat bagaimana cara membujuknya, bagaimana orang yang mau dibujuk. Ada yang bersedia? Pak Said? Ayo, Pak Said sama siapa? Bu Maya. Ayo, di sini bermain peran. Ada yang membuka. Oke. Ya, Bu Maya yang mau dibujuk, sedangkan yang membujuk adalah Pak Said. Oke, coba. Pak Said jadi Ibu Maya di sini harus benar-benar mempertahankan apa yang dia butuh ini ya, karena dia itu harga sekali, tidak mau dia kasih ke siapapun gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya Pak Said mau supaya Maya mau membuka genggaman tangannya ini? Coba. Bu Maya, belum, saya baru mencoba. Bu Maya coba buka tangannya, saya berikan nasi kuning. Siapa jual nasi kuning? Oh, jual. Iya. Kalau begitu, Tidak bisa. kalau Ibu Maya buka, saya kasih uang modal jual nasi kuning. Berapa dulu? 1 untuk 1 minggu, Bu. Oh, tidak bisa, Pak. Tidak bisa, aduh. Kalau 1 minggu harga diri saya tidak bisa hanya 1 minggu. Berarti berharga sekali ya. Ini berharga sekali. Saya kali 2 kali lipat berharganya. Kalau harganya 50 juta, Bu, 100 juta saya kasih. Bagaimana, Bu? Saya pikir-pikir dulu, Pak. Pikir-pikir. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Itu saja. Soalnya makin panjang. Buat saja sebenarnya. Begini, kalau saya teruskan mungkin sampai habis ini durasi saya. jadi itu sebagai contoh saja bahwa sebenarnya Bu Maya ini tidak bisa. Pak Said ini ingin mengontrol Bu Maya, tetapi tidak bisa. Itu yang saya mau tekankan di situ. Apapun yang dikatakan sama Pak Said, mau dia ancam, itu kan tadi membujuk ya, kebanyakan membujuk, memberikan imbalan atau penghargaan. Tetapi apapun yang dikasih sampai 1 miliar pun kayaknya Bu Maya tetap kekeh, tidak akan membuka itu. Nah, disinilah letak ilusi kontrol itu gitu. Jadi intinya lagi, saya ulangi, pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol orang lain, baik itu siswa maupun siapapun, tetapi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Jadi kalaupun Bu Maya tadi mau membuka, berarti Bu Maya memberikan dirinya untuk dikontrol, memilih untuk dikontrol. Begitu, ya. Selanjutnya, oke, ini ada satu ungkapan yang saya suka sekali, makanya saya kasih di sini. Ini mungkin buat kita semua, saya sendiri terlebih. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, jadi nanti dikontrol baru mau memberikan atau nanti disuruh baru mau melakukan, kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership. Nah, di sini dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti dari diri kita dulu ya, begitu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah perangkat kita. Berarti lebih besar lagi yang harus kita pikirkan. Ubahlah
bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini sebenarnya tamparan buat kita semua sebenarnya. Jadi kalau ingin berubah itu sebenarnya bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri, gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ini masuk ke positif. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu semuanya, apa makna disiplin menurut Anda? Oke, tepat waktu, oke, mengikuti peraturan. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Oke, berarti tepat sekali, ya, karena itu memang secara umum yaitu menaati peraturan, patuhi tata tertib, ya. Nah, di sini kebanyakan efek dari disiplin itu pasti ujung-ujungnya ada penghargaan. Nah, tetapi padahal disiplin untuk masuk ke disiplin positif itu atau belajar disiplin positif itu tidak harus selalu dengan hukuman atau penghargaan. Karena dengan melakukan itu maka tidak akan terbentuk yang diinginkan tadi sama pendidikan kita, sama Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, nah di sini ada dua ilmuwan, ada dua pahlawan. Di sini ada Ki Hajar Dewantara dan Ibu Mrs. Scott, mungkin ya, Diana Golden. Jadi memberikan teori disiplin menurut mereka, tentunya dari penelitian mereka. Jadi ada ungkapan dari Bapak pahlawan pendidikan kita itu begini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kan di sini seperti tujuan dari pendidikan itu adalah ingin memerdekakan. Ada sekarang kurikulum merdeka. Nah, karena di situ intinya memang dari tujuan pendidikan yang akan dicapai itu adalah memerdekakan siswa, memberi mereka membuat mereka mandiri. Nah, jadi di sini maksud dari Bapak Ki Hajar, jadi untuk supaya anak menjadi merdeka, nah mereka harus punya disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat inilah adalah disiplin yang positif tadi. Nah, disiplin yang positif Didapat dari mana? Didapat dari motivasi dari dalam diri mereka. Didapat dari motivasi di dalam diri mereka. Nah, ketika itu mereka tidak memiliki, maka wajiblah orang lain, ya ini wajiblah penguasa lain, maksudnya penguasa itu orang lain yang mendisiplinkan kita. Nah, ini seperti terjadi sekarang dan anak-anak juga merasakan. Karena mereka belum memiliki motivasi dari dalam atau biasa disebut dengan motivasi. Nah, untuk itu kita lah yang Mereka. Itu maksudnya. Oke. Kemudian menurut Diane, Bu Mrs. Dian, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia yang mereka hargai dan bermakna. Nah, ini sama seperti penjelasan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi
Kalau mau siswa itu mendapatkan kemerdekaan, ya wajiblah dari siswa itu memiliki disiplin diri. Disiplinnya apa? Karena dapat membuat seseorang itu dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Tujuan mulia inilah yang seperti yang sekarang mereka mau menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, orang menjadi yang sukses, pintar, dan cerdas dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini adalah disiplin positif. Maaf ya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana memaksa diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini dari tadi mungkin saya menyebutkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di situ nanti ada di slide selanjutnya nilai-nilai apa sih yang kita hargai. Nah, itu ada nilai-nilai yang kedua. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itu motivasi intrinsik sudah saya sebutkan tadi adalah motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Ini dari diri mereka sendiri yang memotivasi mereka, bukan orang lain yang memotivasi mereka, gitu. Kemudian yang ketiga, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, inilah tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi tentang nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki oleh siswa, yang harus mereka tahu. Nah, ini banyak sekali, ini cuma contoh, ya. Dan ini nanti yang akan kita jadi keyakinan kelas. Nah, itu yang akan kita nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang harus seorang siswa miliki. Ya, banyak sekali loh. Nah, jadi ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh seseorang. Bukan cuma siswa, guru juga harus punya. Bukan cuma guru, semua orang mungkin harus punya. Mungkin Bapak Ibu satu-satu ini punya nggak? Rajin, oke, lumayan rajin ya. Kemudian yang lain, peduli, mantap ya. Kemudian baik hati. Ada nggak rajin menabung di sini? Oh, tidak ada. Oh, lurus hati, baik hati. Katanya pasti cantik orang yang kalau sudah memberikan begini ya. Kalau laki-laki ganteng sekali. Cie. Dermawan. Coba masing-masing dari kita nggak mau dia. Nanti di play. Kalau di pause lagi dia naik, nggak apa-apa. Jadi coba mungkin Bapak Ibu bisa baca yang bagi pendidik atau guru. Nah, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Nah, itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda? Atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi? Nah, itu mendapatkan berbagai penghargaan. Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, rekan-rekan guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda sebagai menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini kira-kira manakah motivasi yang kuat yang mendasari Bapak Ibu ketika ditugaskan untuk melakukan pelatihan? Tiga-tiganya. Oke, mantap Bu Maya. Jadi
motivasinya yang ketiga dulu. Nah, karena dari situ akan melahirkan yang kedua dan yang pertama. Karena memang iya, semua ini terkait. Cuma apa? Yang pertama apa? Nah, itu. Jangan yang pertama hanya kan yang pertama muncul dari di benak kita itu adalah yang pertama. Karena ingin menghindari hukuman, bukan hukuman sih, ketidaknyamanan atau ditegur sama atasan. Jangan karena itu, berarti itu masih motivasi eksternal. Berarti karena kita takut, kita ada rasa tidak enak, nah baru kita ikut pelatihan. Berarti itu tidak, maksudnya jangan sampai terjadi. Atau yang kedua, mendapatkan imbalan. Nah ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah yang terakhir itulah adalah motivasi dalam diri sendiri, karena menghargai. Karena ingin menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda. Oke, mantap. Nah, untuk memunculkan motivasi internal, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Nah, kita harus tahu bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda, pasti berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pemahaman orang tentang dunia juga pasti berbeda, karena setiap orang itu unik, punya pemikiran masing-masing. Nah, ya, jadi di sini sebelum kita menghakimi seseorang, kita harus tahu dulu apakah kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar yang dimiliki manusia, yang harus dimiliki manusia? Nah, itu ada 5 ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, di sini di diagram letaknya ada di tengah. Karena di kebutuhan hidup inilah semuanya terjamin, mulai dari fisiologisnya, kemudian fisiologis ya, kemudian biologis dan psikologis maaf. Jadi untuk kebutuhan fisiologis ya seperti rumah, kesehatan, makanan. Kemudian kalau untuk yang biologis itu ya reproduksinya terpenuhi. Kebutuhan batinnya, lahir untuk di fisiologis, batinnya untuk di biologisnya. Kemudian untuk psikologisnya, rasa aman, rasa nyaman, merasa diterima, merasa dihormati dan lain sebagainya. Nah, untuk kasih sayang, kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi di sini merasa diri dicintai oleh sesama, diterima oleh sesama. Ini hubungan, koneksi antar manusia, sosial, hubungan sosialnya di sini yang mereka butuhkan. Bukan cuma kepada rekan, tetapi kepada orang tua juga, kepada keluarga. Kemudian penguasaan, power. Nah, jadi di sini ingin memperlihatkan bahwa mereka sanggup memiliki kompetensi, mau diakui prestasinya. Nah, ini di kekuasaan, di power. Nah, ini lebih ke fisiologis. Kemudian kebebasan, freedom. Mereka ingin memilih apa saja yang mereka minati, freedom, apapun itu, gitu. Kemudian kesenangan. Ya, untuk bersenang-senang, untuk bahagia diri sendiri, untuk bermain. Karena sebenarnya memang pada dasarnya itu manusia, anak-anak terlebih itu adalah kodratnya itu adalah bermain. Jadi mereka lebih senang ke kesenangan gitu, lebih mementingkan kesenangan. Oke, kemudian lanjut. Oke, sekarang ada contoh kasus. Nah, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu guru untuk memecahkan satu kasus ini. Mungkin bisa dibaca. Ibu Mika, guru wali kelas 2A di SD Pelitati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu guru di kelasnya. Kaget. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Radit yang seringkali meminta bekal makan siang mereka, jadi kayak dipajak gitulah ya, dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mika atau Ibu Ambar misalnya,
Bu Mika ya, Bu Mika saja. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Radit ya melakukan hal itu? Ini berkaitan dengan yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Jadi kira-kira kebutuhan dasarnya Radit yang tak terpenuhi kira-kira apa gitu, sampai dia ingin mengambil bekal teman-temannya. Kasih sayang, kehangatan. Jadi gini, kenapa alasannya Radit loh? Kira-kira apa? Dia mengambil bekal. Nah, jadi karena lapar, kemudian tidak dimasakkan, kemudian tidak dikasih uang, merasa berkuasa. Bagus sekali Pak, guru hebat memang ya. Jadi betul. Jadi di sini kalau alasannya kan memang harusnya banyak ya. Kita kan nggak tahu alasan pastinya. Tapi ini akan kita hubungkan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan dasar. Nah, ketika misalkan dia tadi seperti yang bilang, ternyata Radit beralasan apa Bu, saya tidak membawa bekal. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh Radit? Survival, betul, atau bertahan hidup. Berarti kebutuhan yang belum Radit terpenuhi itu adalah survival. Nah, kalau alasannya lagi, Bu ingin iseng, saya suka sekali lihat teman saya menangis. Kira-kira kebutuhan apa itu? Fun, kesenangan, bagus, mantap Bu. Kemudian kalau alasannya lagi, tadi apa lagi? Tidak dimasakan mamanya ya, sama tidak ada uang jajan, sama, pasti itu survival. Ya, kemudian kalau alasannya lagi, Bu, saya kan kuat, saya mau kasih lihat orang bahwa saya itu kuat. Berarti, dia cuma kebutuhan yang dia belum penuhi. Dia mau penuhi itu adalah kebutuhan penguasaan atau powernya. Oke. Atau ada lagi yang mau disampaikan Ibu, alasan apa yang kira-kira yang menuju ke belonging? Nah, yang tadi yang betul yang Bu Maya bilang, Bu, saya tidak dikasih bekal sama mamaku Bu. Nah, berarti di sini dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dia kebutuhan yang belum terpenuhi di sini adalah kebutuhan kasih sayang, love and belonging. Mungkin ada juga yang terjadi di lingkungan kita. Ada salah seorang siswa di sekolah kita yang entah kebutuhan apa yang masih belum terpenuhi karena dia sering mengambil uang teman-temannya, guru-guru juga. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Maksudnya kebutuhan apa yang ingin dipenuhi siswa tersebut? Semua kebutuhan dia belum punya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya jadi PR buat kita, bagaimana si anak ini bisa memenuhi semuanya. Jadi sebenarnya itu melanggar aturan karena ada salah satu atau semua dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, makanya siswa itu melanggar aturan. Karena yang kita ketahui bahwa seseorang melakukan tujuan itu melakukan sesuatu itu punya tujuan. Nah, tujuannya kira-kira itu apa gitu. Nah, jadi ini mungkin PR buat kita semua untuk bagaimana menyikapi kalau ada anak didik kita yang berbuat salah atau melanggar peraturan di sekolah. Oke, selanjutnya ini sudah saya tadi. Jadi motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia atau apa yang dilakukan oleh semua manusia itu sebenarnya memiliki tujuan, memiliki motivasi. Nah, motivasi di sini dalam bukunya Mrs. Dian Gozen pada Restructuring School Discipline, Mrs. Dian membagi 3
motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang sudah sempat saya sampaikan tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, maksudnya nilai-nilai tadi itu nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Nah, dari di sini kalau seperti tadi berarti dua motivasi di atas ini itu merupakan motivasi eksternal. Berarti nanti ada motivasi dari luar baru mereka mau melaksanakan sesuatu. Seperti apa saja? Ada pasti masih ada anak-anak di sini datang pagi, tanya dulu motivasinya karena apa? Coba nanti kita coba kepada siswa-siswa kita. Kalau datang pagi kira-kira apa? Karena apa? Pasti jawabannya ada saja. Apakah dia nanti dihukum? Berarti dia masih memiliki motivasi eksternal. Berarti masih ada PR buat kita semua supaya di sini anak-anak datang pagi itu bukan alasan lagi takut dihukum atau ingin dipuji gurunya, bukan. Tapi di sini yang kita harus buat atau kita terapkan ke motivasi internal atau dalam dirinya terbentuk ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Aku datang pagi karena saya tahu kalau saya datang pagi itu saya harus ada kerja ini, saya datang pagi itu karena kewajiban saya, atau karena saya ingin menjadi anak yang disiplin, tepat waktu. Nah, itu berarti nilai yang mereka hargai. Nah, itu berarti sudah ada motivasi internal yang ada di dalam diri mereka. Jadi efeknya kalau siswa sudah memiliki motivasi internal, Bapak Ibu, mereka itu sudah tidak terpengaruh oleh hukuman atau penghargaan. Jadi mereka itu akan berperilaku baik dengan jangka panjang. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi berkoar-koar, ini hukuman, ini konsekuensi kalau kalian tidak kerja tugas, kalau kalian terlambat. Nah, itu. Jadi tujuan dari disiplin positif sebenarnya ini memunculkan dari dalam siswa sebuah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi di sini kenapa saya juga berdiri di sini? Nah, saya itu ingin tujuannya itu. Jadi kita sama-sama di sini untuk menerapkan budaya positif ya di lingkungan sekolah kita agar anak-anak kita itu memiliki motivasi internal. Gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini juga sebuah kutipan yang bagus sekali menjadi motivasi buat kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ini jadi pertanyaan buat diri kita ini. Jadi kita bertanya sama diri kita sendiri. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi atau guru yang disiplin? Atau ini lagi, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Jadi itulah nilai yang kita hargai, nilai yang kita percaya bahwa kalau kita datang masuk tepat waktu di kelas itu berarti kita menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, tadi ada yang mau jadi teladan enggak? Atau ada yang sudah menjadi teladan enggak dari nilai kebajikan? Katanya saya dengar ada yang baik hati ya, ada yang dermawan, ada yang lurus hati, ada yang apa tadi? Rafdal bilang. Coba bilang teladan kan tadi. Teladan atau apa tadi itu? Rendah hati ya.
Nah, dermawan berarti resmi nanti ini siap untuk menerima bantuan. Siap untuk memberi bantuan. Jadi kapanpun Bapak Ibu berebut resmi pasti sudah mau. Oh iya, resmi kena musibah berarti kita yang mau membantu resmi. Iya. Oke, nah ini mungkin yang selama ini miskonsepsi. Biasa miskonsepsi di lingkungan sekolah antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi yang sangat erat hubungannya itu hukuman dengan konsekuensi. Nah, jadi di sini apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman, ya Bu, Bapak Ibu, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Satu arah, maksudnya satu arah, guru yang memberikan, siswa tinggal menerima. Tanpa mereka itu tidak tahu apa-apa begitu, belum disampaikan. Nah, hukuman juga ini menyakiti siswa, baik fisik maupun psikisnya. Contohnya, banyak saya juga pernah, saya sering malah. Nah, ini juga menjadi tamparan buat saya dan saya harus berubah. Contohnya ini apa? Ketika anak-anak datang terlambat, misal. Sarah, kenapa kau datang terlambat? Pergi cuci WC sana. Bisa ya. Nah, itu adalah hukuman karena itu tidak terencana. Mereka tidak tahu kalau mereka datang terlambat itu bakal dihukum apa, gitu. Kemudian mereka tahu pada saat upacara. Jadi selesai upacara dihukum semua, pusat. Nah, itu kan juga tidak terencana kan? Nah, itu adalah hukuman dan di sini disiplin positif, terlebih lagi untuk budaya positif di lingkungan sekolah, sebaiknya hukuman itu menjadi alternatif terakhir atau sama sekali tidak digunakan, gitu. Jadi ini maksud dan tujuan dari guru penggerak sebenarnya buat memberikan atau sharing kepada Bapak Ibu guru agar mengetahui ternyata hukuman itu sangat menyakiti siswa dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka panjang ya psikis, mereka pasti menaruh dendam biasanya kan. Nah, itu yang kita harus hindari. Kemudian konsekuensi di sini bersifat sudah terencana atau sudah disepakati dan telah disetujui oleh murid dan guru. Jadi ini sudah semacam peraturan tetap di sekolah. Nah, misalkan karena kemarin saya sudah memutuskan juga nanti itu di SK kan kayaknya bagusnya. Misalkan nih contoh, kalau mereka tidak hadir, tidak ada keterangan sama sekali, kurang lebih dari 5 tidak naik kelas, atau mungkin gini, kehadiran kurang dari 80% itu tidak naik kelas. Nah, itu kan siswa sudah tahu. Berarti kalau saya alfa ini banyak sekali, lebih dari 5, saya akan tidak naik kelas. Nah, itu adalah konsekuensi, mereka sudah tahu, gitu. Atau juga bisa kita kalau dia terlambat, yang penting kita kasih tahu, dan itu semuanya kompak, gitu. Jangan cuma satu saja. Jadi kalau dia terlambat, misalkan disuruh bersihkan WC, nah itu dia sudah tahu begitu. Jadi dia ketika terlambat tidak kaget lagi. Tapi tetap saja yang namanya hukuman atau konsekuensi itu tetap membuat tidak nyaman kepada siswa dalam jangka waktu yang pendek hati di sini. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman bisa jangka panjang. Karena biasa hukuman itu dengan marahan, dengan makian juga biasanya. Tapi jangan sampai di sekolah kita. Oke, kemudian Bapak Ibu, di sini ada ini minta maaf ini kita potong. Saya masih bisa dibaca kah depannya? Satu huruf saja kita potongnya. Oke, coba 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita save dulu. Satu hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket
2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, kita save. Berarti nomor 2 konsekuensi. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau sanksi sama ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau? Oke, konsekuensi. Tapi kalian hafal nggak? Bapak Ibu hafal kira-kira jawaban yang tadi? Hafal ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, ada hukuman dan konsekuensi. Oke, coba bertahan dengan jawaban masing-masing ya. Kemudian yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Pasti konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Oke. Coba lihat. Ini kita jawab tadi. Adakah yang benar, Bapak Ibu? Atau sampai detik ini memang bingung membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau melihat dari contoh, bedanya itu begini Bu. Kan tadi kalau hukuman itu yang tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah nah itu memang yang kita harus sekarang ya. Karena ini contoh di tempat lain. Jadi kita tidak tahu konsekuensinya. Cuma di sini memang kita membedakan dari kalimat saja. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Kenapa kita tahu ini konsekuensi? Karena terlambat datang ke sekolah. Berarti sudah ada alasannya di sini. Oke, kedua lagi. Lari mengelilingi lapangan basket karena 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kemungkinan besar hukuman karena langsung tiba-tiba anaknya datang langsung suruh lari. Gitu. Dia tapi masih bingung pasti. Pasti masih bingung memang. Kemudian karena yang pasti tahu konsekuensinya hukuman itu ketika memang kayak yang berada di sekolah sendiri, itu sendiri gitu. Cuma pasti ada yang berbeda, kayak membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, ini sudah jelas pasti konsekuensi. Belum tentu. Nah, itu. Jadi di sini konsekuensi itu sudah harus pasti punya kesepakatan, Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret juga konsekuensi. Oke? Boleh? Oke. Nah ini, apakah penghargaan itu termasuk sebuah hukuman? Bapak Ibu pasti di sini sudah selalu pakai di kelasnya penghargaan. Ketika kalian menjawab benar, Ibu akan kasih bintang 10. Bisa, ya. Bintang 10 kan itu kayak di SD itu merupakan hal yang luar biasa ya, kayak penghargaan. Kalau mereka benar menjawab, Oke. Tapi tetap Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang berpikir itu beda, hal tidak. Penghargaan itu tetap bernilai sama dengan hukuman. Penghargaan itu bernilai sama dengan. Nah, kenapa? Nah ini. Karena penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini jangka pendek misalkan. Jadi kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada mereka, ketika kita tidak memberikan lagi, itu mereka tidak akan sekuat itu lagi untuk bekerja keras. Apalagi jangka panjang.
mereka sudah lupa itu. Kalau misalkan kita memberi penghargaan kepada anak yang sudah benar, itu pasti tidak akan bertahan lama. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah itu penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset. Jadi ketika anak yang ada riset, ada 2 riset kalau nggak salah dulu disebutkan bahwa ketika anak ada disuruh ikut lomba mengingat sesuatu, mengingat wajah. Nah, jadi di situ ternyata yang tahu kalau dia mau dapat kalau dia menjawab benar dia akan mendapat penghargaan. Nah, ternyata itu yang banyak tidak tepat. Kalau dia punya motivasi ingin mendapat penghargaan saja, gitu. Beda aja kalau memang punya motivasi dari jadi penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini sama juga ketika kita ingin mengikuti sebuah pelatihan cuma karena ingin dihargai, diberi pujian, pasti tidak maksimal itu. Cuma ingin ikut saja, ya kan? Tidak memperhatikan, cuma ingin ikut saja, atau cuma ingin ikut pelatihan cuma karena kita mau pakai sertifikatnya, pasti tidak maksimal, menurunkan kualitas kita, gitu. Harga ini juga sama, mematikan kreativitas. Nah, karena kita tahu di situ kita akan dapat hadiah, nah pasti apa yang dia bikin itu tidak sekreativitas orang yang memiliki motivasi internal. Dia tidak mau, dia memang menghargai dirinya, menghargai diri sendirinya gitu. Dia mau jadi anak yang berprestasi misalnya, beda itu, pasti kreatif. Ketika beda dengan anak yang cuma mau penghargaan, pasti beda. Nah ini sudah di risetnya. Nah ini penghargaan menghukum. Nah ini terlebih di ranking. Nah, ranking kita yang sering kan, kalau yang ranking 1 pasti memang menurut dia itu penghargaan dan jadi kompetisi buat dia kayak gitu toh. Tapi yang juara 2 pasti merasa terhukum. Kenapa saya ambil di posisi 2? Kan pasti ada rasa begitu dan pasti ada rasa iri. Nah itu yang mematikan itu, menghukum penghargaan itu. Jadi sebenarnya penghargaan yang sebenarnya itu adalah nih. Ketika seorang anak atau siswa menghasil pencapaiannya sendiri atau menyadari kemampuan yang dimilikinya, nah jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya saat itu sedang dia rasakan secara alamiah. Misalkan begini Bapak Ibu, jadi ketika anak bisa membaca usahanya sendiri, dirinya di situ kan kita kasih penghargaan. Wah anak hebat misalkan, mau berhasil. Sebenarnya itu kita sudah memberikan penghargaan. Nah itu mematikan secara alamiah, mematikan kegembiraannya, mengambil kegembiraannya yang saat itu sedang dirasakan. Jangan berikan penghargaan, tapi biarkan dia merasakan sendiri. Kalau dia itu bisa melakukan sesuatu, itu penghargaan yang sebenarnya dia merasakan sendiri gitu. Jadi yang benar-benar kembali ke diri sendiri nih, benar-benar difokuskan ke motivasi internalnya. Nah, karena kalau saat kita langsung memberi penghargaan, di situ ada bentuk eksternal, motivasi eksternal. Ternyata kalau saya benar, saya akan selalu diberi penghargaan. Nah itu yang kita hindari. Gitu. Jadi tidak semuanya yang namanya penghargaan itu baik, ya Bapak Ibu. Sebenarnya mereka menyadari kalau mereka itu bisa, itu sudah penghargaan. Oke, lanjut. Masih mengantuk kah? Mengantuk sudah? Nanti Bu, nanti saya buka sesi pertanyaan biar lanjut terus dulu. Jadi Ibu simpan dulu pertanyaannya, nggak apa-apa, karena ada moderator nanti, ya Bu ya. Lalu kita mau clicking dulu supaya agak speaking yang saja yang nggak terlalu ribet. Jadi aturan mainnya tepuk tangan. Jadi kalau pagi tepuk tangannya 1 kali, kalau siang tepuk tangannya 2 kali, kalau malam tepuk tangannya jangan sampai kena. Ya, karena kan malam kan orang tidur jadi kan ribut. Nah, bisa? Oke, ketika saya sudah tahu aturannya tadi ya, nggak perlu saya ulang.
Oke, pagi, siang. Ulang, belum kompak. Coba, siang, pagi, siang, malam. Atau malam. Oke, semua masih fokus. Siang, malam. Oke, Pak Ade belum fokus ya, Pak Ade. Malam tadi jangan sampai Pak, pagi. Oke. Jadi bagaimana, sudah ada enakan sedikit? Kita lanjut boleh? Lanjut ya, masih panjang ini. Oke, restitusi. Nah, inilah pendekatan yang paling kita harapkan yang terjadi ketika anak berbuat masalah di sekolah atau melanggar sebuah aturan. Nah, ini sebuah program pemerintah, bukan pemerintah ya. Jadi maksudnya program dari disiplin positif. Nah, kita mengatasi masalah pada siswa dengan menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi juga ini menurut sama ya, Bosel juga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini kita sebagai pendidik atau guru, jadi kita menciptakan kondisi di sini bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini kita bukan menghakimi, langsung ngomong hukum atau memberi konsekuensi, tapi kita mau merestitusi dulu, mengembalikan masalah mereka kepada mereka. Jadi membiarkan mereka itu mengatasi masalah mereka sendiri, tapi dengan bantuan kita, gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini restitusi ada 5 posisi kontrol yang sering digunakan oleh pendidik atau guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, ini yang kita hindari. Penghukum pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi penghukum sudah pasti Bapak Ibu sudah tahu yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di mana penghukum itu pasti melukai psikis, baik psikis maupun fisik siswa. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, di sini nanti lanjut saja ya, lanjut saja supaya lebih jelas. Oke. Ini bisa dibaca Bapak Ibu atau agak-agak redup? Bisa? Sedikit ya? Bisa. Oke, di sini ada 5 kontrol sudah tadi: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini motivasi yang akan terbentuk ada 2 juga, motivasi eksternal dan intrinsik atau internal. Nah, motivasi eksternal, nah itu ketika kita menggunakan kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, motivasi internal adalah manajer. Nah, dengan kita menggunakan penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, nah itu di situ kita berarti membuat identitas gagal kepada siswa kita. Karena maksudnya identitas itu dia tidak mengenali dirinya sendiri. Gagal. Nah, kemudian kalau kita menggunakan teman, pemantau, dan manajer, nah di sini identitas yang berhasil. Nah, berarti ini sudah jelas ya yang mana kita yang bagus untuk kita terapkan kepada siswa kita. Nah, perilaku kontrol negatif, nah itu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Perilaku yang positif, nah itu ada teman dan pemantau. Nah, tetapi ada di sini yang kontrol diri. Nah, ini sebenarnya yang tujuan utama dari adanya sosialisasi ini. Jadi di sini kita ingin semua guru, ya ingin, berarti tidak akan, maksudnya terjadi di hari-hari di setiap hari di sekolah kita juga belum tentu kita akan lakukan seperti ini terus gitu, melihat kondisi siswanya.
Tapi kita harus hindari ya kontrol negatif. Kalau boleh jangan sama sekali dilakukan gitu. Oke, di sini untuk yang penghukum ya kita sudah tahu lah kayak gimana. Menghardik, menunjuk. Ini kita yang berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pasti kalau di sini kata-katanya kita, padahal aturan saya awas ya. Jadi kayak sudah mata melotot ya, sudah muka merah lebam. Ini saya juga pernah. Saya tidak bilang siapa-siapa saya, paling sering memang. Makanya saya di sini ingin bercermin lah, ingin merubah diri saya. Kemudian biasa, kamu ini selalu saja salah, gitu. Itu berarti penghukum. Nah, kemudian kalau yang membuat orang merasa bersalah, biasa kata-katanya begini. Ibu kecewa sekali sama kamu. Jadi bahasanya lebih lembut daripada penghukum, tetapi masing-masing jiwanya anak juga. Biasanya begini. Berapa kali ibu mau kasih tahu kamu? Jadi suaranya lebih rendah daripada penghukum. Tapi sebenarnya pembuat rasa bersalah itu lebih parah dari penghukum. Karena itu akan membuat siswa merasa lebih buruk. Gitu. Ibu kecewa sama kamu, padahal ibu sudah berharap lebih. Bagaimana ya orang tua kamu nanti tahu kalau kamu begini di sekolah? Nah itu kan kesannya kita memang kayak tidak kasar, tapi sebenarnya itu lebih menghukum gitu. Makanya jangan sampai kita melakukan itu gitu. Kemudian teman, nah ini mungkin ini yang biasa kita lakukan. Jadi posisinya seperti ayolah bantu bapak atau ayolah bantu ibu, jangan kayak gitu. Tapi tetap dengan nada lembut yang lebih dekat ke siswa. Teman, bagaimana teman gitu, kita menganggap siswa sebagai teman kita. Biasanya juga jadi karena kita menganggap siswa teman, ya sudahlah, tidak apa-apa. Dan kali jangan begitu ya, gitu. Jadi itu parah juga sebenarnya Bapak Ibu, tidak boleh. Nah, kemudian pemantau. Nah, di sini pemantau kuat aturan ya, jadi dia sudah benar-benar disiplin aturan gitu. Jadi nadanya memang tidak separah penghukum, tapi tetap dia kayak kamu tahu nggak jam berapa mulai pelajaran? Nah, kamu terlambat kan? Jadi intinya tetap ke disiplin. Kalau tim pemantau itu benar-benar dia akurat datanya. Nah ini untuk guru piket bisa semua guru sih, bukan cuma guru piket ya. Jadi kayak apa ya? Kayak kamu tahu ya aturannya begini, kamu tahu ya aturan begitu. Jadi kalau kamu begini konsekuensinya apa? Nah itu di pemantau. Nah kalau manajer di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini manajer ini kita lebih ke membuat mereka tahu akan masalah mereka, apa yang membuat mereka seperti itu, kemudian apa solusi supaya mereka tidak berbuat itu lagi. Nah, itu semua dikembalikan ke siswa. Jadi kata-katanya bisa mungkin begini. Jadi sudah tahu jam berapa ini? Nah, kemudian pasti nanya, iya bu. Pasti jadi Rafdal terlambat ya? Iya bu, terlambat. Jadi kira-kira maksudnya kita harus tahu dulu kenapa kira-kira Rafdal terlambat. Jadi nanya lagi, Rafdal kenapa terlambat? Apa yang diucapkan? Nah, terus kira-kira besok Rafdal akan terlambat atau tidak? Dia pasti akan tidak tahu. Tapi kita bertanya lagi untuk mereka supaya tahu solusinya. Sampai mereka menemukan sendiri solusinya, gitu. Oh, iya bu, nanti saya akan pasang alarm, bisa. Jadi mereka mengetahui solusi yang untuk mereka sendiri, untuk masalah mereka sendiri, begitu. Nah itu yang lebih ditekankan di posisi manajer, mengontrol diri mereka sendiri, begitu. Nah ini di sini contohnya nih.
apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Nah ini di posisi control manager. Jadi banyak pertanyaan memang jadi panjang kalau manager. Kalau pemantau kan langsung saja toh. Nah ini kalau terlambat hukumannya ini gitu. Tapi manajer beda. Nah hasilnya, nah ini hasilnya. Jadi menghukum sudah jelas itu akan memberontak, menyalahkan orang lain. Kalau salah, hasilnya pasti menyembunyikan atau menyangka atau berbohong. Anaknya maksudnya ya. Kemudian mengambil kontrol teman, nah di sini nanti jadi ketergantungan dia. Ketergantungan, selalu dibela kan? Nah di sini yang bahaya. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan apa itu? Nah, menyesuaikan bisa diawasi. Jadi dia akan menyesuaikan dengan konsekuensi atau peraturan yang ada. Jadi bisa tetap diawasi. Kemudian kalau manajer menguatkan watak atau karakter. Nah, di sini kita ingin kuatkan mereka lewat sifatnya, lewat wataknya, dengan menanyakan alasannya, menanyakan apa yang sudah dia yakini. Itu maksudnya yang dia yakini itu nilai-nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu. Nah untuk itu nanti kita akan membentuk keyakinan kelas. Nah ini sudah sama. Nah belum hukum, saya tidak peduli. Nah ini yang bahaya kalau guru berkata saya tidak peduli. Sudah ada kira-kira di sekolah kita ini? Murid ketika dihukum dia merasa tidak peduli. Sudah sebenarnya. Dari mana kita lihat? Gitu. Ketika dihukum, besoknya sama, diulangi lagi. Itu artinya dia tidak peduli. Nah, membuat orang merasa bersalah itu kayak dia pengen maafkan saya. Teman saya pikir, saya pikir ibu teman saya, kenapa sekarang saya tidak dibela lagi? Nah, itu yang bahaya. Nah, sampai kita begitu. Dan pemantau, nah saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah ini yang bahaya ketika dia mempunyai motivasi eksternal. Nah ketika dia datang terlambat, apa Bapak kasih sama saya kalau saya datang tepat waktu? Pujian? Nah itu yang akan timbul dalam dirinya. Dia cuma pengen penghargaan, dia cuma pengen pujian. Nah tetapi kalau kita menggunakan manajer, nah ini diharapkan siswa berkata, bagaimana caranya saya agar bisa memperbaiki keadaan ini? Bagaimana cara saya supaya saya tidak bangun terlambat, supaya saya tidak terlambat datang ke sekolah? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Nah, tadi kan misalkan saya bilang menggunakan alarm. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya harapkan kita terapkan di sekolah kita. Kita memilih posisi control manager dalam menyelesaikan masalah yang ada pada siswa. Bukan cuma pada siswa sebenarnya, pada teman-teman kita juga boleh kita gunakan ini, kita terapkan ini. Oke, selanjutnya, nah ini sebenarnya intinya ketika kita ingin memulai semuanya yang tadi. Kita pertama-tama yang akan kita lakukan di sekolah adalah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tapi di sini saya cuma lebih menitik beratkan di kelas supaya kita masing-masing guru bisa mengaplikasikan ini gitu. Nah, jadi tahapannya ada 3. Jadi di sini membuat tahapan menciptakan program kebajikan, tentunya dengan melihat nilai-nilai kebajikan yang tadi yang banyak itu. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, lanjut. Nah, di sini membuat tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi kita lihat daftarnya tadi sudah yang sudah saya yang tadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian tentukan nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama di kelas atau sekolah. Curah pendapat dalam kelompok, maksudnya dalam kelas. Jadi kita bisa membuat dulu satu kolom semua nilai-nilai kebajikan. Jadi di situ siswa bisa memilih.
dan mana yang mau diambil gitu. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Jadi kita sempurnakan, maksudnya kita buat lagi tabel yang hasil dari tadi. Kan nggak mungkin sebanyak itu ya yang kita ambil di kelas, nggak mungkin. Jadi yang utama-utama saja kita copot-copot satu-satu. Terserah mau banyak. Itu jangan banyak sekali juga Ibu. 10 juga udah paling banyak itu. 5 lah, 8. Karena siswa juga kalau sudah terlalu banyak orang setiap dulu biasanya itu. Nah, kemudian buatlah poster atau muat di sosial media. Nah, karena kita mungkin kesulitan untuk sosial media, ya bagusnya buat poster. Ini contohnya ada di kelas 1, di kelasnya Ibu Halimah. Dia sudah membuat poster tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalkan ya, keyakinan kita ingin menjadi anak yang berbakti, ingin anak yang menghargai sesama. Nah, jadi apa Bu Halimah satu saja itu keyakinan kelas. Nah, misal datang tepat waktu. Jadi memang lebih abstrak. Kalau peraturan sekolah kan pasti dengan menit-menitnya, ya kan? Nah, itu kalau di kelas beda lagi. Datang tepat waktu, itu maksudnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal kayak tadi, datang tepat waktu, menghargai teman, guru dan kepala sekolah misalkan. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, ini paling banyak 10 Bapak Ibu dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan bikin kata-kata yang tidak dipahami anak-anak gitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita membuat bikin kayak di selebaran, satu orang satu siswa punya selebaran itu, kemudian kita tampung, kita taruh di depan. Jadi bagusnya kita pakai kertas yang bisa nempel tuh, notes itu yang bisa ditempel-tempel. Nah, nanti kita tempel di depan itu apa semua siswa inginkan yang akan jadi keyakinan kelasnya. Nah, nanti itu kita coba satu-satu yang bisa dijadikan paling utama, yang paling banyak misalkan. Nah, ini panjang ya, tadi sudah. Nah, ini jadi usahakan di dalam keyakinan kelas itu juga kita menggunakan kalimat yang positif. Nah, ini bedanya kalimat negatif sama kalimat positif. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, tapi kita positifkan, maksudnya lebih haluskan mungkin ya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi sebaiknya kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang positif. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas sebaiknya semua siswa diikut sertakan, guru juga. Jadi sama-sama intinya. Nah, jadi setelah semuanya sudah yakin, sudah bisa meyakini bahwa itu mereka bisa laksanakan, nah baru kita buatlah yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi ini fotonya. Kemarin saya kan di kelas 1. Ya, di kelas 1. Jadi di sini sebelumnya sebenarnya Ibu Halimah sudah membuat satu keyakinan kelas. Nah, cuma di sini saya lagi ingin menekankan kepada siswa-siswa untuk apakah sama-sama ini keyakinan kelas ini kita yakini atau tidak. Karena kalau tidak kita yakini, untuk apa dibikin keyakinan kelas gitu. Ternyata tidak dipatuhi juga. Nah, itu yang bahaya. Nah, makanya kenapa saya mengulang kembali proses atau prosedur keyakinan kelas. Nah, karena ingin membuat siswa itu, semua siswa itu tahu apa sih keyakinan kita. Nah, kalau sudah ada keyakinan begini, kita merestitusi siswa juga gampang. Kita ingin menyelesaikan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah atau menjadi posisi tadi, juga gampang gitu. Karena sudah ada keyakinan kelasnya. Mungkin wali kelas boleh membuat di setiap kelasnya, guru juga boleh, sama bilang guru tidak boleh.
Jadi setiap masuk kelas awal semester buat keyakinan kelas. Misalkan ketika ingin bertanya angkat tangan dulu. Itu keyakinan kelas. Jadi pada saat mereka di kelas, kalau ada langsung memotong pembicaraan, mau bertanya langsung memotong, itu tidak diizinkan karena kita sudah punya keyakinan kelas yang kita sudah kita harus patuhi bersama gitu ya. Untuk misalkan pelajarannya Pak Said, Pak Bumaya, misalkan Bumaya tidak boleh izin ke kamar mandi lebih dari 2 kali. Bisa ada akhirnya Bumaya lebih dari 2 kali. Nah kalau ada berarti yang lebih dari 2 kali, nah itu berarti tidak boleh karena ini sudah melanggar peraturan kelas kita, keyakinan kelas kita gitu. Wali kelas boleh bikin untuk peraturan sudah jadi perwakilan sekolah. Kalau guru mata pelajaran boleh itu untuk mendisiplinkan kelasnya ketika dia mengajar. Tidak boleh ribut selama pembelajaran dimulai. Itu mereka harus yakini, harus kita sama-sama dengan siswa sepakati. Ini keyakinan kelas kita. Ini keyakinan mata pelajaran bahasa Inggris misalkan, mata pelajaran PKN. Gitu. Jadi mereka sudah harus ada di dalam dirinya mereka itu ada yang mereka yakini. Oh ternyata saya harus begini ketika pelajaran ini. Oh harus begini saya ketika di sekolah. Gitu. Bisa Bapak Ibu? Mulai dari sekarang ya? Bisa? Bisa dong. Semua harus tergerak. Tergerak ya? Bergerak. Di sini saya menggerakkan. Oke, selanjutnya. Nah ini terakhir Bapak Ibu ya. Jadi dari restitusi 5 kontrol tadi, nah disinilah kita akan proses yang namanya segitiga restitusi. Kenapa kita bilang segitiga ya itu kan memang modelnya seperti segitiga, punya sisi 3. Nah yang pertama di sini kita menstabilkan identitas. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di sini. Tapi dia sebenarnya begini Bu, kenapa dia segitiga? Jadi dia tidak ada peraturan yang mana terlebih dahulu yang ingin Ibu lakukan. Gitu. Maaf, Bu saya ulang ya. Jadi kenapa dia sisinya 3? Maksudnya begini. Jadi Bapak Ibu mau mulai dari menanyakan keyakinan kelas boleh. Bapak Ibu mau mulai dari validasi tindak salah boleh. Terserah. Dikondisikan saja begitu. Jadi di sini yang nomor 1 apa yang harus dilakukan mulainya dari mana tidak ada. Gitu. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Nah ini prosesnya Bapak Ibu. Di sini saya memberi tahapan yang sesuai dengan keyakinan saya. Saya selalu mulai dari nomor. Jadi saya mulai dari nomor 1 menstabilkan identitas. Nah jadi di sini saya memberikan anak makan. Jadi kita menstabilkan mereka, kita kuatkan mereka, kita panggil mereka. Nah di situ kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa karena setiap orang yang pernah berbuat salah. Benar Bapak Ibu? Pernah, pasti semua orang pernah berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan. Di sini kita ini kata-katanya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi tidak ada kita di sini menghukum anak. Jadi kita apa namanya? Apa itu? Langsung apa namanya menjas anak. Kamu ini begini. Nah tidak, tapi kita di sini pelan-pelan kita kasih stabil mereka, kita kasih tenang dengan membuat mereka tenang itu dengan cara apa? Ini bilang gini, berbuat salah itu tidak apa-apa sekali-sekali. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita sama-sama mencari solusi dengan anaknya, maksudnya ya kita ajak mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita menanyakan kepada mereka ini semua. Oke, selanjutnya tahapan kedua yaitu
validasi tindakan yang salah. Nah, di sini di validasi tindakan salah apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Di sini sebaiknya kita mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi kita bertanya begitu Bu, supaya mereka, ternyata saya tidak boleh kayak begitu kayaknya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah itu jadi setiap perbuatan itu pasti memiliki alasan. Apakah berkaitan dengan kebutuhan yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kemudian nah itu kontrol maksudnya yang tadi ya, kontrol. Dia punya kontrol diri. Dia ingin melindungi apa sehingga dia melakukan sesuatu. Jadi kita harus dengar alasannya Bu, Bapak. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalkan ini tergantung masalahnya ya. Ini tidak mungkin kita pakai semua ini. Jadi tergantung masalahnya, lihat kondisinya nanti. Nah ini, kemudian saya terakhir biasa menanyakan keyakinan. Nah, jadi keyakinan ini penting sekali kita bentuk di kelas supaya mereka ketika kita tanyakan ini mereka tahu apa yang mau mereka hargai dalam diri mereka. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang tadi yang sudah disepakati di kelas ya? Yang tadi yang saya suruh buat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita harus tanya ke siswa. Apa maumu nak? Bagusnya bagaimana? Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal, yang sempurna menurutnya? Dia harus punya. Jadi kita di sini kayak mendengarkan mereka juga gitu. Kemauan mereka. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pasti siswa bisa menjawab semuanya itu Bapak Ibu kalau kita tanyakan. Oke, itulah penerapan segitiga restitusi. Nah di sini ada video yang telah saya lakukan bersama anak. Penerapan segitiga restitusi di sini saya menggunakan posisi control manager. Dengan tadi penerapan segitiga restitusi. Ini saya langkah ya, langsung ke intinya. Jadi di sini saya buat kayak satu skenario, tapi ini yang saya ambil juga anak-anak yang pernah melakukan kesalahan atau yang pernah melanggar peraturan. Nah, yang di sini contoh yang saya ambil adalah Dennis dan Febri dengan masalah yang berbeda. Kalau Dennis di sini adalah bolos sekolah, kemudian kalau Febri adalah terlambat ke sekolah. Nah ini masih kronologi ya. Jadi di sini, jadi di sini cuma kronologi ketika dia melakukan bolos sekolah. Nah ini di sini saya merestitusi. Jadi restitusi di sini juga sama. Kata-kata yang tadi yang saya pakai itu. Jadi di sini di setiap guru, setiap pendidik, kepala sekolah juga wajib ketika menyelesaikan masalah itu sebaiknya menggunakan kontrol yang baik atau manajer ya. Kemudian jangan sampai kita menggunakan kontrol yang negatif. Yaitu seperti penghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, di sini saya menstabilkan identitas guru. Nah ini di sini saya menanyakan, bagus mungkin yang diperbesar ya. Oke, ini karena tidak ada suara, saya jelaskan saja secara ini ya, secara kurang lebih sebenarnya tadi itu kata-katanya. Jadi menstabilkan identitas ya seperti tadi saya tanyakan. Maksudnya kita tidak, bukan cuma Dennis yang pernah melakukan kesalahan ini, yang lain juga gitu. Jadi maksudnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi
Yang penting ada keinginan dari kita untuk memperbaiki diri, gitu. Dan di validasi tindakan yang salah, nah ini ternyata tindakanmu ini nggak boleh, sekolah itu tidak boleh, sebaiknya bagaimana, gitu. Jadi di validasi tindakan yang salah itu kita membuat mereka itu, seharusnya saya begini. Jadi mereka itu berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri begini loh, ternyata seharusnya begini, gitu. Oke, sampai di sini kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Ini panjang sekali durasinya karena memang yang namanya restitusi itu panjang, Bapak Ibu. Panjang karena kita harus memang masuk kepada siswa, kita harus berbaur dengan mereka, kita harus tahu apa yang mereka mau, kita harus mendapatkan solusi pada saat itu juga. Mereka mau menjadi apa, bagaimana solusinya. Nah, ternyata kan, saya tidak suka, yang bolos ini, yang bolos. Saya tidak suka pelajaran ini. Saya ngantuk misal, makanya dia alasannya bolos. Kan banyak itu, pas ya Bapak Ibu. Berarti ada yang harus diperbaiki. Kembali lagi ke kita berarti saya harus memperbaiki model pembelajaran saya. Saya harus lebih interaktif karena memang sekarang yang namanya pembelajaran harus berpusat pada siswa. Semua harus kembali kepada siswa. Jadi kita harus membuat pembelajaran yang pakem, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, dari sini juga jika kita menerapkan semua budaya positif yang tadi yang sudah saya paparkan, nah ini akan menciptakan generasi penerus bangsa yang mandiri, yang merdeka, yang menghargai dirinya sendiri, yang mempercayai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, dengan itu maka terbentuklah sekolah yang aman dan nyaman untuk anak didik kita. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya. Kita menerapkan budaya positif ini untuk kembali lagi, bukan cuma ke siswa saja, tetapi ke diri kita juga. Tentu kita ingin mengajar, tentu ingin kita bekerja dengan merasa aman dan nyaman. Kan begitu Bapak Ibu? Nah, oke. Jadi mungkin cukup sekian. Nah, ini ada sedikit kesimpulan. Pada setiap permasalahan yang dilakukan oleh siswa, diharapkan seluruh guru mendengarkan tahapan segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini keinginan, ya, ini keinginan. Tetapi kalau kenyataannya kita masih menggunakan pemantau dengan teman, nah itu juga tidak masalah gitu. Tapi diharapkan kedepannya kita berubah gitu, lebih mengurangi kontrol kita sebagai pemantau, tapi kita menggunakan kontrol sebagai manajer. Nah, dengan harapan siswa yang mengalami permasalahan dapat menemukan sendiri solusi terbaik dari permasalahannya, sehingga siswa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi itu tujuan dari restitusi. Oke, sampai di sini. Yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya kembalikan kepada moderator. Begitu, boleh? Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, boleh. Ya, terima kasih calon ibu penggerak. Saya sangat senang sekali pada sosialisasi hari ini. Kurang lebih 1,5 jam, luar biasa apa yang telah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama adalah di manajer kontrol, itu yang materi pertama. Itu ada 4 indikator yang Ibu sampaikan terkait dengan ilusi. Kalau yang kita ketahui ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata gitu kan. Nah, dari beberapa penjelasan dari Ibu calon penggerak, ini ilusi yang saya dengar
Itu semuanya tidak boleh yang Ibu sampaikan. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau semua ini tidak boleh, terus yang boleh itu apa? Dan solusinya harusnya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif. Mungkin buka disiplin positif. Ya, disiplin positif ada beberapa indikator juga tadi. Iya, disiplin. Enggak, kesini lagi. Di menit ke-13 kalau nggak salah. Ini budaya positif, disiplin positif. Ya, ini disiplin. Lanjut. Nah, ini disiplin positif ini kan. Ya, ada beberapa ini kan. Ya, terkait dengan disiplin positif juga. Bagaimana sih sebenarnya menerapkan disiplin yang positif di sekolah kita? Kita ketahui kan di sekolah kita ini bermacam-macam karakter yang susah sekali dipecahkan kalau hanya kita sendiri yang memikirkan. Kita harus sebenarnya memborong satu sekolah, bagaimana sih solusinya agar anak-anak ini memang di dalam dirinya yang Ibu sampaikan tadi, bukan dari luar, seperti itu. Nah, bagaimana menumbuhkan disiplin positif yang harusnya guru-guru lakukan kepada anak didik ini? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga lagi. Yang ketiga terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti dulu Pak. Ya, jadi itu saja. Manajer. Oke, terima kasih Bu Maya. Jadi yang pertama yang Ibu Maya tanyakan yaitu berkaitan dengan ilusi. Oke, ini yang berkaitan dengan teori kontrol yang sudah disampaikan oleh Dr. William Weber. Nah, di sini katanya tadi pertanyaannya karena semuanya tidak bisa gitu, Bu. Jadi sebut apa yang kita lakukan? Maksudnya begitu, Bu Maya. Oke, mantap. Terima kasih Bu. Jadi intinya begini Bu, tadi kan kita kembali lagi, yang namanya kontrol itu yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, ini teori kontrol itu kita lihat, kalau kita melihat ini pasti semua dari luar. Kontrol dari luar. Nah, itu tidak akan mempan gitu kalau bahasanya. Nah, jadi bagaimana caranya? Solusinya bagaimana? Nah, itulah kita disuruh membuat sebuah keyakinan kelas untuk mendorong motivasi internalnya, untuk mendorong dalam dirinya sendiri. Karena yang mengontrol diri mereka itu mereka sendiri. Dengan adanya keyakinan kelas, ada keyakinan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, disitulah yang akan mengontrol potensinya. Begitu Bu Maya. Bukan nggak bisa, tapi memang tidak akan berpengaruh. Kecuali dan itu mau dikontrol. Tapi pada dasarnya tidak bisa kita kontrol mereka itu, tidak bisa. Jadi ketika kita mengontrol mereka, nah itulah di situ akan muncul yang namanya motivasi eksternal. Jadi sebaiknya tidak ada namanya kontrol dari luar, tapi kontrol dari diri sendiri atau yang biasa disebut dengan diri. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Dewantara dan Dian Gosen, harus ada disiplin dirinya. Karena kalau tidak ada disiplin dari dirinya sendiri, nah makanya orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Mendisiplinkan kita orang lain pasti akan ada ketidaknyamanan dalam diri kita. Gitu. Benar-benar dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Begitu Ibu. Solusinya tetap pasti harus membuat keyakinan kelas, harus ada nilai-nilai yang kita hargai.
kita harus mengetahui nilai-nilai kita hargai untuk diri kita sendiri. Gitu. Pertanyaan yang kedua tadi apa, Bu Mek? Cara mendisiplinkan. Sebenarnya sama kayak tadi juga. Bukan keyakinan kelas, tapi kita harus membuat mereka itu bukan membuat kayak kita mendorong mereka memunculkan motivasi dalam diri mereka sendiri. Contoh, memotivasi dalam diri kita sendiri. Misalkan tadi, ketika Bapak Ibu dikasih pelatihan, itu kan diklat. Nah, pelatihan itu harus ada motivasi dari kita, kontrol dari kita. Kita mau atau tidak dulu? Ini kan pertama kita disuruh nih. Disuruh sama atasan, misalkan, Bu ikut ini pelatihan ini untuk ini. Nah, dari diri kita juga. Kita mau apa karena apa dulu? Karena disuruh atasan? Karena takut nanti dapat teguran? Nah, jadi kembali ke diri kita, gitu. Jadi harus dari diri kita dulu, tahu nilai-nilai. Jadi kita ini karena menghargai diri kita dan meyakini nilai-nilai yang kita tahu tadi. Misalkan itu tadi, saya ingin mendapatkan ilmunya. Memang saya ingin mendapatkan ilmunya, bukan karena disuruh atasan saja. Memang ada stimulus dari luar, ada dorongan, ada suruh, ada perintah. Tapi tetap dari dalam diri kita ingin menghargai diri kita. Saya memang ingin jadi teladan. Saya memang butuh. Begitu, Bu Maya. Masih kurang? Sudah paham, Bu Maya? Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi mungkin atau sudah sekian saja? Oke, mungkin sekian saja. Sekian. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir kurang lebih 1,5 jam. Semoga dari semua yang sudah saya paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini agar terciptalah yang namanya sekolah yang nyaman, aman dan tentram, sekolah yang membuat pembelajaran yang pakem, menerapkan disiplin positif kepada anak didik kita, kepada rekan-rekan guru kita. Akhir kata mungkin ada pantun. Saya coba ya pantun saat ini. Saya memang kurang bisa membuat pantun, bisa nyontek. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mulai pembelajaran, Ibu ingin membagikan sebuah kertas, ya. Jadi hari ini Ibu minta bantuannya lagi. Kita akan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti sudah kalian buat sebelumnya, gitu. Nah itu kurang lebih sama, tetapi ini Ibu ingin mengambil dari masing-masing kalian. Jadi satu orang silakan tulis apa keinginan kalian di sini. Kalian ingin kelasnya bagaimana? Contohnya kan datang tepat waktu, ya kan? Kemudian tidak makan di kelas. Dan apapun itu yang menurut kalian itu yang harus kalian yakini, yang harus kalian patuhi. Karena ketika kalian tidak patuhi berarti kalian melanggar, akan dapat sanksi. Kemarin kita sudah membentuk berapa keyakinan kelas? 8, ya toh? Nah kurang lebih boleh kalian ambil kata-kata yang kembali boleh, tetapi yang dari kalian juga boleh. Jadi di sini terserah apa yang kalian mau tulis. Ini kan kertasnya kecil,
Jadi minta tolong ibu sesuaikan saya dengan besar kertasnya. Jadi jangan terlalu besar toh. Kalau memang banyak yang kalian mau tulis. Bisa? Bisa. Oke, ini ibu kasih waktu. Hah? Ya, boleh di belakangnya. Boleh di belakangnya. Kasih nama. Ya, kasih nama. Bisa? Bisa. Ya. Oke, saya? Boleh? Boleh, Bu. Oke. Ini jadinya ibu bagikan satu orang satu. Jadi perempuan yang warna kuning, yang buat jatuh warna biru. Ya. Oke, sekarang ibu minta 5 menit kalian tuliskan apa keyakinan diri kalian yang akan kalian lakukan di dalam kelas ini, di sekolah ini. Tulis nama. Tulis nama. Amin. Ayo tulis nama. Video semua teman-teman. Ayo, yang sudah boleh ditempel di papan. Boleh. Pendapat kalian semua, nanti kita ambil yang kita sepakati. Ya, setuju? Oke, siapa ini? Siapa ini, Bu? Oke, siapa ini? Siapa ini? Belajar dengan giat dan serius. Setuju? Setuju. Ya, kemudian ini kita baca dulu, nanti terakhir kita tulis. Di sini saja nanti. Yang kedua, datang tepat waktu dan melaksanakan piket kebersihan. Setuju ini? Setuju. Tiga, mendengarkan guru kalau ia sedang menjelaskan pelajaran. Setuju. Setuju. Sini ya. Kemudian yang keempat, berlatih pelaksanaan upacara tanpa disuruh. Kelas kita kelas itu ada 10. Siapa Pak? Ini pasti. Oke, jadi ada 10. Nah, ini yang harus kita sepakati. Kalau kalian tidak patuhi, berarti mendapatkan sanksi. Tapi dari hati kalian harus terbentuk bahwa ini yang kalian yakini. Kalau kalian sudah meyakini ini, insya Allah, semoga kalian tidak akan melanggar peraturan. Datang tepat waktu, ini artinya berarti kalian harus bangun lebih awal. Boleh. Apalagi yang agamanya Islam, sholat, subuh, wajib. Apalagi di umur kalian ini, sholat itu sudah wajib. Kalau tidak sholat, dosa. Doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Kenapa kita harus berdoa? Supaya pembelajaran masuk ke otak kita. Kenapa harus berdoa? Kenapa pulang juga tetap berdoa? Tetap berdoa supaya di jalanan kita selamat. Nomor 3, menjaga kebersihan. Ini termasuk piket.
berarti saya akan tertinggal pelajaran, tidak mengerti apa ini. Kalian akan rugi ke sekolah jauh-jauh, tidak mengerti kan rugi kan? Karena tujuan kalian ke sekolah ada belajar. Nomor 6, mengerjakan PR atau tugas tepat waktu. Jadi wajib untuk semua pelajaran. Tepat waktu, dibilang Sabtu, jangan lagi kalian mundur. Atau kalian tidak selesai di Jakarta lari, tidak hadir, jangan. Kalian itu bukan seorang pengacau, kalian itu seorang pemberani, bertanggung jawab. Jadi kalau mengerjakan tugas yang tepat waktu. Yang ke-7, tidak boleh makan atau minum pada saat pembelajaran. Hati-hati ya, tidak boleh makan atau minum nanti pada saat jam istirahat. Kemudian ke-8, menjaga fasilitas kelas. Nah ini termasuk semua yang kalian tempel. Bangku-bangku, kursi jangan ditulis-tulis, sudah tahu jalan so jelek begitu kursimu, kopi tambah lagi bikin jelek. Kasihan ya? Jangan. Minta tolong ya. Semuanya menjaga fasilitas kelas, kursi, bangku, meja dan sebagainya. Kemudian nomor 9, minta izin saat keluar kelas atau sekolah. Ini wajib. Kalian mau tidak ke ibu, piket. Ya, kalau izin keluar itu apalagi keluar sekolah, wajib izin. Ya, apalagi kalau sebentar belajar izin dulu bu, mau ke WC, boleh. Yang mungkin dilarang ke WC, ya dong. Terakhir, tidak menyontek atau meniru tugas teman. Setuju? Sudah menjadi keyakinan kelas, berarti awas banget kalau ada yang menyontek. Jangan menyontek. Kalaupun kalian tidak mengerti, tanya bagaimana caranya. Dan teman juga, kalau ada teman juga tanya begitu, jangan tidak tahu. Ada nanya, lalu kamu nanya. Jangan ya, tahu lah, mesti ajar temanmu ya, berbagi. Jangan kasih tahu jawabannya, tapi kasih tahu cara mencari jawabannya. Oh ada dia halaman sekian, cari dong, pasti ketemu.